Beberapa ini pernah ditawar nih. Apa? Kentongan ini. Mosok Iya. Ratusan tahun dari kerajaan Majapahit, dari dinasti Ming. Dari tiga kategori ini yang sampean punya itu yang mana? Retro, antik, apa vintage? Ada kandang kebo. Kandang kebo itu ada nilainya. Wah, gila, fantastis banget. Kalau nggak percaya, Mas Wedo bisa googling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di rumah vintage ya. Orang ini ngumpulin barang-barang jadul, nggak tahu maksudnya apa. Langsung kita tanya aja ya. Saya sekarang lagi dengan Mas Eko. Coba Mas perkenalkan diri. Halo guys, nama saya Eko Jabrik. Pekerjaan saya pengangguran sementara ini. Kalau ada lowongan pekerjaan, tolong kabarin ya. Ini butuh banget BU. Silakan Anda perkenalkan. PS pinjam 100. Halo Boleh, semuanya, my name is Arin Akak and ini Sok-sok Inggris. Ferdo Sebastian. Gak ada batu yang gue lempar. Kami dari Selapan Media. Kali ini akan membahas masalah vintage. Ini narasumber yang lama kita sebenarnya ini. Ya, Sama dia rangkap sebenarnya apa? nggak perlu dijelasin itu. Nggak perlu Pokoknya dijelasin. udah kenal lah intinya. Ini Mas mau nanya, maksudnya sampai ngumpulin barang-barang vintage ini apa? Sebenarnya nggak ada maksud tertentu sih, hanya kebetulan saya ini pernah rindu sama masa lalu, masa kecil. Nah, untuk bernostalgia lah Oh, iya. ceritanya. Nah, saat saya melihat barang-barang model gini, saya terkenang masa kecil. Oh, indahnya saat dulu waktu belum punya beban, belum ada orang minjem duit kayak gitu. Contohnya dia ini Oh, iya. sering minjem duit tapi lupa mulangin, kan jadi beban. Kalau dulu kan belum ada yang minjem Berarti duit. rindu masa-masa nggak punya beban lah ya. Iya. Tapi kayak gini nih apa nggak bikin beban aja? Wah, tidak. Ini hiburan, Mas. Oh, hiburan. Ini hiburan. Dan Yang sana hiburan. karena nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Sedikit cerita, Mas Eko ini juga selain apa kolektor barang-barang jadul, dia juga pelaku pecinta tumbuhan namanya Platycerium. Ya. Yang di podcast sudah ada di Tanaman video hias. Tanaman yang dulu. Itu podcast kita pertama yang membagongkan pembukaan kita, sakti pokoknya. yang tahu-tahu meledak di situ. Habis itu sampai sekarang. Selain saya ini mengumpulkan barang-barang vintage ini, Hmm. saya ini menguri-nguri tradisi zaman Nguri-nguri? dulu. Iya. Nguri-nguri tuh. Memelihara, Oh, memelihara. tradisi zaman dulu. Kamu nih, jangan celilisan loh. Mahal itu. Mahal, Itu mahal. mahal itu. Nanti pecah nggak bisa ganti. Kayaknya sejarahnya panjang Oh, sejarahnya. semua itu ada historinya. Sejarahnya panjang itu. Barang-barang yang saya kumpulin ini ada historinya. Contohnya ini. Buh. Ini adalah cangklong. Cangklong. Iya, pipa cangklong. Ini dulu eksis saat zaman Londo. Hindia Belanda, Nederland Hindi. Nah, para mandor-mandor itu rokoknya ini pakai tembakau. Ini beli apa nemu apa gimana? Beli dong, Mas. Beli dong. Nggak ada. Saya kira Gak ada Nemu. sini nemu Nah. beli. Dan ini tembakau murni, ya, tembakau murni untuk isi cangklongnya tersebut. Nah, kenapa saya tetap menikmati cangklong ini? Karena saya pikir-pikir orang yang rokok cangklong zaman dulu itu umurnya panjang-panjang, Mas. oh jadi udah punya prediksi bahwa umurnya nggak panjang apa gimana? Iya, tadinya makanya ngerokok cangklong ini biar umur panjang, Oh, iya. begitu. Tapi rata-rata umur manusia ini loh, cuma 63. Gimana? Sisanya Ini bisa bonus. sampai 80 apa 100 gitu ya? Nah, kalau mbah saya zaman dulu nyampe 100 lebih, Mas. Oh, ada gara-gara ini. Gara-gara ngerokok cangklong ini. Ini ada bebetnya ini. Nah, nggak tahu kalau itu. Ada bebetnya. Iya, ini
salah satu warisan dari mbah saya. Coba Katanya dihidupin beli dulu. Udah rupanya ini. Iya, saya beli dari mbah saya itu. Beli dong. Coba. Mau dicoba? Enggak. Bang Pero. Mau Oh, dicoba? ini kayak mafia gue ya. Nah, Coba tolong diperekin. Pokoknya Ini kudu miring-miring kopi ya iki. Mas, koreknya ini yang mana? Ini tadinya. kreatif. Korek. Ini nih. Oh, ini nih jadinya ibaratnya kotak sampah dibakar ada asapnya, ada sombongnya. Nah, begitu. Tapi rasanya enak, kayak bos-bos gitu lah. Kalau Jadi, gimana koken? jangan. Coba Jangan apa dulu. kau Ken? Tidak dianjurkan oleh Pak Eko dari mana saja Pak asal barang-barang ini kayaknya ini udah sampai ada yang udah ya Allah bentuknya. Oh, kalau ini kentongan ini punya histori, punya sejarah yang sangat mendalam. Dulu ini sebagai alat komunikasi, Seperti kuping nih. ini sebagai alat komunikasi zaman dulu untuk mengumpulkan massa, untuk memberi pesan sebelum adanya WhatsApp dan sosial media. Sama untuk mengumpulkan donasi sosial nggak Mas? Nah, bisa. Tergantung Ada yang kutukan. butuh. Kutukan pertama Tergantung. Nah, datang. mungkin kalau anak-anak tahun 90-an masih sedikit ngerti lah, tapi kalau anak yang tahun 2000-an udah nggak ngerti apa itu Di sini artinya kentongan. kayaknya enaknya kalau sambil ngopi, Mas. Waduh, iya. Bentar ya, Mas. Surah Gebyok, tolong dong sini. Cindoro. Nah, ini asisten saya, namanya Suro Gebyok. Ini mana ini? Ya gua tadi ini loh kawa-kawa tuh. Oh iya. Kawa-kawa. Bisa dulu ya. Perkenalkan diri dulu. Nggak apa. Halo guys, nama saya Suro Kebyok, asistennya Eko Cantik. Iya. Nanti gajinya ditambah ya, tenang aja. Siap dulu. Suro Gebyok. Mas ini mati-mati terus loh, Mas. Apa ini? Oh, belum terlalu kenal mungkin. Belum terlalu kenal. Itu tuh dia ada isinya Pak. Di situ tuh Pak. Makanya dia Tergantung gitu. siapa yang ngerokok ngisepnya gitu. Dia kamu kalah tua sama Ya di iya. situ. Ini sebelum kemerdekaan. Dinasti Ying loh itu. Tapi sekarang nih masih ada yang jual nggak? Masih ada, di online masih ada. Kalau mau beli bisa melalui saya. Mungkin pakai just tip. Just tipnya sekitar 500.000 kalau melalui Nanti saya. kita dapat villa ya. Iya, enggak loh, kalau kamu mau beli just tipnya 500.000. Susah ya, tapi oke lah. Tinggal tembakonya di sisi apa namanya, suka-suka kamu orang ya. Iya, tembakonya. begitu. Silakan diminum, diisep. Silakan diisep. Ngapa lagi tuh? Wih. Nggak bisa diambil itu. Susah. Kan? Nggak bisa diambil itu. Susah. Ngopi dulu. Aku lagi ngakak terus aku. Aduh. Pak Eko. Terus niat kalian itu kesini ngapain gitu loh? Nongkrong. Niatnya ngapain gitu loh? Kalau cuman gini-gini aja. Ya udah. Mau nanya apa? Dari kapan mulai ngumpulin ini, Mas? Sejak bapak saya masih kecil. Oh, dikira sejak 1882 kayak orang tua. Enggak, bapak saya lah kelahiran udah. Sejak bapak saya masih kecil. Iya. Apa? Bapak saya sampean tuh prosesnya belum. Jadi sebelum lahir saya udah ngumpulin ini. Gorengnya. Masa? Aduh, ini nanti dikatin. Ya apa-apa, santai. Ini ada tempatnya juga. Ada tempatnya juga. Iya. Ada tempatnya juga, silakan. Aduh. Silakan diminum, Mas. Kayaknya ngopi dulu lah ya. Aduh. Ya, Jadi sebenarnya sejak saya kecil, bukan bapak saya kecil. Kalau bapak saya kecil, saya kan belum dicetak. dari umur berapa? Dari umur 2 tahun, saya sudah. Berarti sama kayak popok juga dikumpulin popok. Dulunya iya. Panji Dulunya iya. kalau Panji Yang petualangan itu kan telek juga itu. Dulu kan
nggak pakai pembas. Enggak, masalahnya kalau Panji Petualangan tuh dulu mainan ular. Dua tahun itu. Sampean 2 tahun mainan vintage. Iya. Wow. Saya mainan Jadi ini, Pak. pipa vintage umur 2 tahun. Berarti Karena wis suwi lah. ya lumayan lama. Oh, Kamu nggak mau tanya umur? Enggak. Heran. Umur saya nggak. Apa? Emang lu nih ngumpulin begini ada kawannya apa? Sebenarnya banyak. Banyak. Kolektornya banyak. Sebenarnya banyak, cuman belum terkumpul. Nanti kita bahas. Oh, nanti dibahas. Iya. Emang ada transaksi di dalam komunitas itu? Ada. Cintanya emang ada. Memang ada pecintanya, penikmatnya, penghobinya Oh, memang berarti ada. memang terselubungnya memang bisnis juga lah ya. Ya kan? Arahnya ke sana mungkin. Selain hobi juga bisnis. Oh, Arahnya iya. ke Hobi sana. jadi hoki lah ya. Nah, dari hobi jadi hoki. Itu kan Oh, statement slogan kita. Iya. Memang iya sih. Iya. Nggak masalah kan? Nggak masalah kan? Nggak apa-apa sih. Iya. Itu bagi-bagi lah. Nah. Cipratan. Yang penting tidak merugikan negara. Sama wilayah lah ya. Tuh. Silakan di kopi. ini dari mana aja, Pak, barang-barang ini? Ini kemarin terakhir saya beli di Batanghari Ogan. Hunting bahasanya. Hunting di contohnya ini teko enamel. Masih dipakai nih. Ya masih bisa sih, cuman kan Pak. lambemu. Ini dari zaman dulu. Ini saya beli dari mbah-mbah di Batanghari Ogan. Tadinya mau diwariskan ke anaknya, cuman dia nggak jadi karena takut hanya dibuang. Kebetulan saya nemuin ke sana, dia seneng banget. Akhirnya dikasihin saya. Ya udah Mas, saya seneng kalau ada yang mau ngerawat. Tapi ya nggak dikasih, tetap beli. Gitu. Nah, emang kalau nggak Ada dirawat makannya. mati gimana, Mas? Ya nggak mati. Kalau nggak dirawat ya cuma dibuang. Ini kan nggak kepakai barang udah Harapan, nggak jadul. kepakai. Iya. Daya Barang tariknya nih apa, Mas? Kok bisa diperjualbelikan tuh daya tariknya apa? Apa story-nya apa? Iya, history. Barangnya apa memang karena cuan, barangnya nggak diproduksi lagi? Semakin dia ini tua, harganya semakin Mahal. ya bisik-bisik aja. Mirip-mirip Kasih ya, tahu mirip-mirip. orang-orang. Tapi Ada memang iya sih kalau Gambar-gambar bunganya. kalau barang tua itu, tapi tergantung peminatnya sih. Kalau ada sih, Iya. oke. Tapi kalau nggak ada ini susah. Nah, kalau mobil-mobil bekas, mobil-mobil vintage, mobil-mobil klasik itu kan peminatnya masih banyak. Kalau barang-barang kayak gini ini apa masih ada peminat? Semakin kesini banyak ternyata. Tadinya saya Uang juga koin ada berapa banyak, Pak? uang koin saya. Kamu mau minta, kamu pernah minta saya soalnya ini. Enggak, udahlah, kalau uang nggak usah dikasih tahu di sini. Kalau urusan uang. Lanjut. Iya. Nah, kembali ke Minat. Minat. beberapa ini pernah ditawar nih. Apa? Kentongan ini. Mosok Iya. Diri sendiri bisa gue itu. Ya, besok kemungkinan orangnya datang ke sini kentongan. Enggak, itu buat apa kok ditawar orang gitu? Ya histori itu semakin terlihat. Kalau orang awam mungkin lebih tertarik ini karena bentuknya masih utuh. Tapi kalau penghobi lebih tertarik yang ini, yang bentuknya udah Apa? duel-duel. Nilai sejarahnya begitu. Oh, gue ini sebenarnya gue salah satu orang yang nggak punya hobi. Bingung hobi gue apa? Sumpah. Oh iya, suruh gebyok, tolong dong Goreng. makanannya. Rokoknya dulu aja sih. Rokoknya mana? Masuk. Dia ini kalau nggak dikentong kurang dengerin. Oh, nggak dengerin. Iya, agak. Makanannya Oh iya, terima kasih. Makasih, Besok makasih. ditambah lagi gajinya ini kok ada cipratan air dari hujan dong. Enggak, gue masih mau nanya tadi, penasaran. Apa itu? Kok bisa ada orang yang mau memiliki? Kan kalau mobil kan jelas ada gunanya, kendaraan lah ya. Kalau ini gunanya apa, Mas? Kok bisa orang pengen beli gitu? Ada kan bikin sendiri bisa itu? Apakah Ada nilai. Oh, kalau gini Mas, barang-barang jadul itu terbagi ada 3 kelas. Vintage, retro, masih antik. antik? Ya, antik. Kalau vintage itu yang asli dari zaman dulu. Tapi mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu. Nah, vintage yang asli ya contohnya kayak gini. Ya. Ori lah, murni. Nah, ori ada nilai sejarahnya. Kalau retro itu Bikinan. barang bikinan baru tapi menyerupai zaman dulu. Contohnya ini, saya bikin sendiri kayak gini-gini, Mas. Aduh. Nah, kayak gini-gini ini bikin sendiri. Tak kira pelek itu bikin sendiri. Enggak nih.
Nah, tapi kan menyerupai barang dulu disebut retro. Terus kalau yang antik itu yang bernilai udah ratusan tahun, dari kerajaan Majapahit, dari dinasti Ming, itu bisa dikatakan antik. Nah, dari tiga kategori ini yang sampean punya itu yang mana, retro, antik, apa vintage? Aku lebih suka ke vintage dan retro, soalnya mengenang masa lalu saya. Kalau yang antik saya Kelasnya beda lah ya. iya nggak masuk ke arah situ dan harganya lebih mahal. Koin itu kan antik. Iya, makanya nggak tak pajang di sini. Saya punya koin. Dia ini suka minta-mintain saya koin. Oh, alah. Padahal nggak hobi, entah buat Harusnya apa. dimasukin ke dinas sosial. Iya. Tukang minta-minta. Nggak minta. Kamtip ya, urusannya sama kamtip Iya. harusnya. Mas ini ngopi nggak ngerokok nggak enak ini. Oh iya, surah kedap, Rokokmu di situ, Bang. Enggak ada. Apa ya? rokoknya dong. Dorong. Rokokmu mana? Oh, saya ngerepotin ya. Iya. Ribet banget iya, nyusahin. Jangan panggil saya lagi ya. Iya. Udah balik capek saya. Lu kayak gitu sih. Boleh dicetak boleh kok. Maksur gebyang. Boleh dicetak. Udah ya. Hati-hati di Rokok jalan. gue ditaruh di sini, rokok gue ini. Itu tinggal satu yang tak beli lagi gue. Nah, kalau saya lebih suka ini, tingwe melestarikan Budaya tradisi. Nah, melestarikan budaya lokal. Mas, buatin satu-satu, Mas. Boleh nggak? Loh, tim kreatifnya juga minta. Nah, ini yang mengganggu podcastnya dong. Kalau datang buatin. Nanti aja lah. Nanti aja lah. Boleh. Mau juga lo? Handphone apa itu? Handphone ganggu handphone. Apa lagi yang mau ditanyain? Ini santai, sebenarnya dikatek gitu. Ya udah, apa? Ya santai lah. Tadi Santai. sukanya apa tadi? Sukanya vintage. Vintage Ya? dan retro. Kalau yang antik saya kurang suka, nggak ada Kurang nilai suka apa historinya. belum nemuin? Saya beberapa kali ditawarin barang yang antik. Harganya mahal. Selain harganya mahal, nggak masuk dalam hati gitu loh. Oh, nggak ada inilah apa? Nggak ada kenangan dalam hati. Jadi Betul. lebih ke nostalgia lah. Nah, arahnya lebih ke Oh. situ. Terus zaman sekarang nih Mas, banyakan kafe-kafe, resto itu banyak yang mengusung tema vintage. Vintage. Nah, dia bahan-bahannya ya kayak gini. Nah, dia minta tolong para penghobi ini untuk nyariin barang-barang kayak gitu. Berarti gini, kalau misal seandainya saya mau pengen buka kafe, gitu, Nah, saya minta Bertema vintage. dekor gitu. Ya, Bisa. Bertema vintage nanti bisa menghubungin saya. Berarti bisa sama teman-teman bisa dibikinin lah ya. Ya bisa, dan barang-barangnya pun original. Pengen yang original apa yang jenis vintage apa yang retro. Oh, kategorinya apa aja kategorinya? Ya kan tadi udah dibahas. Makanya nyimak lu. Masa Juga suruh iya. ulangin lagi? Kan tadi udah Ini harus dibahas. nggak nyimak bener mas. Oh ya saya harus ngadep sini berarti biar dia Barang vintage mana mas yang di sini? Kreatifnya Maksudnya- parah sih. Ya contohnya ini Oh, ini. termasuk Oh, ini vintage. nggak jadi pajang Nah, pemirsa. Contohnya ini. Nah, lampu senter ini sebelum zaman adanya listrik ini eksis kebalik dong Mas. Oh, kebalik ya. Iya. Sempat eksis di tahun 80-90 dulu. Wah, ada sumbunya juga loh. Nah, Mas. iya dong. Nah, Kalau ketika kamu pakai lampu ini di ruangan tertutup atau di kamar, bangun pagi ada hal unik gitu. Hitam-hitam. Nah, bulu hidung ini hitam-hitam begitu. Tapi zaman sekarang udah nggak kepake. Udah nggak ada. Paling kepake paling. Buat apa? Nah, ini naik perahu. Nah, bukan itu. Itu Petroma. Kalau untuk naik perahu lampu kapal ini yang bentuknya ini. Nah, Terus lampu kapal. ya. Kalau ini untuk lampu kapal mati di sini ada angin tetap masuk ke sini. Jangan ditaruh sini Mas keinjek. Mas itu harga kentongan itu berapa tadi tahu orang itu? Penasaran itu. Ditawar 3 juta itu Mas. Masa iya sih mas? Iya. Kalau sampean mau beli mungkin kalau sama sampean 3,5 juta tak lepas. Ya, 3 lebih juta? mahal berarti. Ya. Nggak 10 juta sekalian mas. Itu sudah pego. Iya. Lepas aja. Ya ngapa?
jangan dulu dong. Mau minjem Mas. Nanti kok colong ini, waduh saya curiga nih. Oh, udah jangan bahas harga lah, aku tahu otaknya orang ini. Minjem duit. Iya, kalau udah cair mau minjem duit kan. Orangnya ini enggak apa? Alasan dia beli ini apa? Alasannya history itu tadi, Mas. Cuma story doang. Nah, Iya. profil orang itu apa sih? Profil orang itu punya Usaha. kafe. Oh, punya kafe. Nah, pengen ditaruh di kafenya. Nama kafenya apa? Bisa spill. Oh, enggak usah. Apa dia punya barang-barang kayak gitu juga banyak? Iya, dia juga salah satu penghobi, terus dia temanya vintage. Tak tawarin yang lebih bagus ini, dia nggak mau, dia tetap pilih ini. Waduh, saya juga masih eman-eman sih, Mas. Ini Nah, sejarahnya di dulu itu ada gardu di Selikurse tak sebelah sini. cukup. Bukan. Cukup. Nah, tak ceritain dulu. Yang mana Pak yo? Gardu. Yang ini? Nah, gardu tua dulu Gribek. Nah, dipindahlah ke tempatnya depan Mas Otek, terus pindahlah ke Taman Waru. Zaman dulu 5 tahun yang lalu di belakang sini ada Taman Waru. Nah, terus termakan usia, nggak diurusin, ambruklah gardunya itu. Kentongan ini dibawa tukang mancing ke kolam sana. Ada informasi dari kawan saya ngasih tahu ada kentongan terbengkalai di sana. Buat duduk itu. Iya, buat nongkrong orang-orang mancing. Saya selamat. Yang saya tembung sama beliau yang punya kolam, ambil aja, pakai aja. Nah, tak sikat, tak bersihin, tak elus-elus, tak amplas-amplas. Jadilah bentuknya kayak gini. Sejarahnya panjang. Dan saya sayang banget, sampai sedih loh saya ngeliat dia terbengkalai itu. Berarti Kok nangis tidur rasanya? diklonin kalau tidur ini. Ya bukan, itu istri saya. Kalau diklonin, ngapain kentongan? Berarti si saya ini bikin semua Mas? Apa ada yang nggak bikin ini? Ini nggak bikin, ini barang dari tahun 80-an, dari sejarah almarhum bapak saya dulu punya rumah Gribek. Zaman dulu saya masih kecil, umur 2 tahun, terus rumah itu dijual, bapak saya bikin rumah lagi. Ini udah berpindah tangan, Ini ada apa 6 sih? orang. Ini pintu gebyok. Nah, nama Mas Gebyok itu tadi, Suruh Gebyok itu saya kasih dari pintu gebyok itu gandeng kayak gini. Kalau ini jendela krepyak namanya. Oh, pendek apa pintunya? Kok pendek gimana lo sampai sana, kamu aja nggak sundul. Mau diukur. Ini kayu asli, kayu merbau, rayap pun nggak doyan. Uniknya di mana ini? Kan bisa pesen di tempat pusat. Ya nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, historinya gitu loh. Jualan histori. Iya, jualan histori. Oke. Jadi yang dijual histori. Nah, unik. Kalau kayak gini-gini ini malah unik. Di tempat apa pusat mebel nggak bisa lah bikin kayak gini-gini. Iya, maksudnya udah keropos gitu ya nggak bisa. Iya, nah iya. Yang bikin waktu itu. Iya, waktu yang bikin. Nah, Kamu kan histori. tinggal di wilayah metro. Mm-mm. Nah, di metro ini emang ada komunitasnya. Kalau untuk sekarang ini belum. Oh, belum ada. Cuman penghobi banyak. Dan kami ini pengen apa ya? Parah banget pertanyaannya Bapak Pirdo ini. Pengen apa ya, cari wadah untuk menaungi para komunitas itu, komunitas sesama penghobi barang-barang Gue belum lihat klasik ini, barang vintage ini, supaya untuk memudahkan sharing-sharing. Oke. Kalau baju-baju kenapa nggak cari di ini loh? Apa namanya tuh? Yang lawak-lawak banyak. Nah, emang dia ngumpulin baju. Baju. Lu nggak Bukan ngumpulin baju, nggak ada saya ngomong. Kalau baju itu thrifting, Mas. Tuh, Kalau sepatu, beda baju, nama. Iya, kalau Thrifting. outfit itu thrifting namanya. Nggak bahan kuno juga itu. Ya ada yang kuno, ada yang vintage, tapi Kan saya nggak tahu Pak. ya makanya dikasih tahu. Makanya dikasih tahu beda. Berarti Beda sampai jalurnya. ini alasannya pengen jadi founder mengawali di wilayah metro. Udah banyak, Mas, sebenarnya. Tadi nggak ada, sekarang udah banyak. Enggak, penghobinya udah banyak, Oh, cuman iya. nggak ada, belum ada Belum ada komunitasnya, wadah. wadahnya belum Wadahnya belum ada. ada. Ya, Cuman banyak. yang suka banyak. Yang suka udah Pelakunya banyak, banyak. Pelakunya belum udah ada banyak. komunitas. belum ada wadahnya buat menaungi hal-hal seperti ini. Kalau ini jual kisar berapa Pak? Saya nggak mau nyebut angka, nanti kalau laku kamu pasti minjem duit, gitu. Nggak usah lah, saya tahu otaknya orang ini. Emang ada pengen bikin komunitas? Ya paling nggak wadah buat menaungi ini. Tapi Boleh itu komunitas. kira-kira butuh nggak sih komunitas itu? Butuh banget. Butuh ya. Nah, komunitas itu sangat penting, Mas. Jadi ketika selain buat kita sharing, itu mencari informasi.
Nah, ada barang ini di wilayah sana begitu. Oh, berarti memang bikin apa? Bikin satu kumpulan terselubung ya kan? Oh, tidak terselubung, kita Enggak, maksudnya resmi. terselubung gini. Underground dong. Kumpul-kumpul komunitas ya kan, kebrek pasar gitu kan. Sini jualan-jualan gitu. Nah, Beli. Ada nggak ke sana? ada arahnya ke sana. Nah, Positif. kalau ini semua di tempat sampean, Mas. Ini di tempat sampean pasarannya berapa kamu kayak gini? 150.000. Kalau gitu, berarti kambing di kalau ada yang mau jual di bawah 150 Kambing itu di dikondisikan. tempatku. Nggak boleh. Tuh, ini lagi ngomong ngurusin kambing. Iya. Jadi memang salah satu tujuannya buat gebrak ekonomi kreatif. Nah, salah satunya buat gerakan ekonomi. Pemerintah kreatif. pusat kota Metro dan Indonesia ini ada salah satu penggiat barang-barang vintage dari yang nggak berguna jadi berguna. Luar biasa Bapak Eko satu ini ya. Sambil di samping, Mas. Iya Pak. Dan jangan Gorengannya vintage juga udah Mas. gorengan nggak ada yang vintage, berarti lo busuk. Luar ini mau ketawa aja loh Bang. Buat saya cuma berapa kata doang lu. Dia udah kayak ngotos. Ya enggak, gue ini heran. Gue belum sampai pikirannya kalau bikin barang vintage itu sedang apa. Coba lo bayangin tuh gamelan tuh buat apa tuh coba lo? Enggak, Mas. Nah, kenong itu namanya kenong. Ini buat jualan es tong-tong. Nah, kamu sekarang masih ada nggak yang jualan es tongtong? Gak bisa Bang. Ya masih. Ya, tapi udah jarang banget kan? Itu berarti gerobaknya bisa dikoleksi juga. Itu dia, itu dia. Biasa Ini- membangun ekonomi kreatif Indonesia. Saat saya ngeliat ini, Bisa saya ingat maju. zaman dulu beli es tongtong sebelum merebaknya es krim. Ya, dulu waktu kecil saya es tongtong itulah es krimnya. Coba. Ya ini, Eko, saya nggak bisa bayangin Pak Eko. Dengan kondisi kayak gini rumah gubuk kira-kira kayak mana ya? Barang-barang Oh, itu lawas. antik mahal rumah gubuk. iya. Iya Pak, aja. Belum tanahnya loh. Belum tanahnya nggak ada keramat. Kalau dikoleksi sama beliau ini harganya bisa mahal. Bisa MM-an itu. Bisa jadi Tergantung. dekorasi. Begini, bukan gubuk lagi. Bukan gubuk lagi, ada kandang kebo. Kandang kebo itu ada nilainya, wah gila, fantastis banget. Berarti digotong kandangnya itu. Iya. Pindahin gitu. Bernilai fantastis. Nah, ini contohnya. Nah, mau di review ini. Gue sebenarnya belum nyampe sampai kandang kebo sama rumah gubuk. Kalau nggak percaya, Mas Wedo bisa googling. Ada di Google. Ada di Google kandang kebo vintage, harganya pun bisa terkenal juga. Kandang Bau arak ini bro. Bau arak. itu belum berbentuk gazebo loh, masih Kandang kebo. masih berbentuk kandang kebo. Gua tahu kan. Kalau udah berbentuk Gue mau irna pemikiran kandang kebo vintage itu. gila, kan? Belum Gila. sampai gue, sumpah. Ada lagi tempat buat apa? Buat bajak sawah itu juga mahal juga harganya. Barang-barang vintage apa yang ingin sekali Pak Eko miliki? Barang-barang jadul apa yang belum dimiliki dan ingin dimiliki? Saya yang belum dimiliki itu Mobil antik kayaknya. belum Oh, enggak, sama enggak. Dompet kulit zaman dulu sama koper kulit zaman Belanda. Aku punya koper kulit luar Belanda. Ya itu, buat apa kamu? Tuker koin. Boleh deal. Ya tapi kalau udah urusan kulit-kulit masalah dompet itu pasti mahal lah. Ada bener. Iya, ya udah, Pak. Ada zaman ada yang kulit, ada yang biasa. Ada tuh kandang kambing. Fungsinya. Ya fungsinya buat pajangan. Ini bentuk kayak gini harganya berapa? Bisa disebutkan Oh iya 12 juta. kayak gini. 45 kali 3. Uno. Kuno. Terus ada yang fantastis lagi mana ya? Ini kudu di Taman Layar ini, Bro. Hah? Kandang kau, Iya, kandang nanti, kebo nanti. 12 juta. Screenshot. Bisa Nanti sampean ada yang ini. fantastis lagi. Screenshot yang tadi. Logikanya kayak mana itu coba kandang. Screenshot. Nih. Jelasin. Tapi ada Tapi ada loh. Ini. kandang kebo jadul antik kuno 3x4 18 juta. Ada, itu pun ada. Cuman kayu-kayu doang. Uniknya bisnis di barang antik kayak gitu. Entar dulu. Kandang kebo tadi balik lagi kan. Masih kandang kebo. Nah, kalau kandang kebo itu masih dipakai kebo gitu kan. Belum ditinggalkan dan usia sudah lama, itu masuk nggak?
Ya masuk lah. Berarti- Yang penting kan bentuk kandang kebo dan bukan cor-coran ya. Oh iya. Bukan, kalau sekarang kan banyak pakai cor-coran pilarnya. Yang pilarnya kayu bolong-bolong itu. Itu udah langka banget. Rata-rata kalau kemakan usia itu udah Berarti grepe-grepe. nggak boleh direnov ya. Nggak boleh, ya tetap original dari zaman dulu. Kan kelihatan sih Kadang kebo ya. Berarti fungsinya Beneran. lebih mereka tuh senengnya untuk dipajang. untuk pajang. Hanya untuk cerita. bikin gazebo. Oh. Kalau di rumah sampean gazebonya itu kandang kebo kayak gitu, harganya udah mahal itu. Tadi Bener. kayunya usianya udah lama loh itu. Ya tapi orang itu kayu biasa aja. ya kan kayu nembang pohonnya udah lama usianya. Iya, orang juga bodoh amat, nggak ada nilai historinya. Ada nggak sih minimal buat jadi vintage berapa puluh tahun, berapa ratus tahun? Tadi udah dijelasin, Madam. Sekitar 30 tahun, 40 tahun bisa dikatakan. 34 tahun. 30 tahun sama 40 tahun sana. Oh, aku ada berarti. Apa? Ntar dulu, gue masih menanya. Oh, bentar. Bamu. Gue punya jam tapi mati dan usianya sudah lama. Itu masih ini nggak masih masuk kategori kolektor barang vintage? Bermerek nggak? Iya bermerek. Mereknya apa? Mereknya Rolex. apa ya? Gue lupa. Itu Rolex. punya bapak saya itu. Rolex. Nggak tahu. Apa? Pokoknya ada mereknya. Kalau lupa gua. Jam itu bermerek dan ngetren pada zamannya, monggo bawa sini aja daripada nggak kepake, Mas. Walaupun mati. Walaupun mati, bawa sini aja. Oh gitu. Iya, nggak kepake kan di rumah. Ya berarti cuan itu. Ih, jangan berbicara cuan di sini, nanti ada yang minjem 100 Oh, gitu. Mereknya ya tergantung merek juga. Kalau untuk barang-barang elektronik Gua tahu tergantung itu, merek Mandi. juga. Jelas ini 3 juta udah. Kalau jam Rolex itu tren kan zaman dulu, yang kayak gini-gini krepnya, ada krepnya. Ini Alexander Krisno. Nah, apalagi Paling tersayang di sini yang mana? itu. Enggak, barang vintage ya. Oh, barang vintage-nya. Ini Mas, Coba ini mau gua rasional. ini yang paling saya sayangi Mas. Kenapa? Ya karena ini ada penghuninya. Ini bisa dibawa ini. Bisa. Awas keluar. Ada penghuninya. Keluar tak lempar. Beneran. Jangan itu. Ini warisan dari almarhum Oh, Lilik. Lilik saya, adiknya bapak saya. Rumahnya di sekampung sana. Jangan. Jangan, ini yang bikin mahal. Jangan gratis toh. Masa mau Enggak, ini bekas botol apa? Ini botol kecap kayaknya dulu Mas. Serius gua. bir. Botol kecap ini. Kecap zaman dulu kayak gitu. Masa Masa iya? kecap? Iya. Bukan, coba di ini dulu. Masa kecap? Iya, kecap zaman dulu. Kecap luar negeri kayak gitu Mas. Cok mau kayak kone. Jangan gratis loh, tapi jangan dicongkel-congkel. Enggak, aku cek aja di Google. Kalau motor, Motor. saya punya Suzuki S100 tahun 88. Ya, Tanah. motor salah satu banyak penghobinya juga Mas. Saya punya S100 Suzuki S100 Cuma- 88. Saya juga akhirnya pengen suka ke motor. Apa? Miras. Jangan kenceng-kenceng. Ngapain dicari-cari? Tapi vintage emang ternyata. Iya. Ternyata vintage ternyata. Hah? Ada lah harganya. Ntar di screenshot ya yang tadi. 350.000 botolnya doang ini loh. Ini loh, nih ada harganya nih. 350.000. Kalau sampean mau beli silakan. Ya, paling gue pakai buat cupang. Ya mahalan botolnya ketimbang cupangnya akhirnya. Itu zaman kapan ya? Oh ini buat orang-orang yang suka mabok. Lo mau gaya Kita podcast dulu loh, ngapain? Iya juga ya. Iya, itu warnanya. Lo sekian aja. Ada tuh. 3,5. Ada 3,5 ini harganya Mas. Ini botol kecap serbaguna. Bisa buat mulek, bisa buat mukul kepala juga. Ini buat syuting film-film jadul bisa. Oh ya ada orderan film nggak? Kalau film sementara ini belum Mas. Film kolosal gitu. Ya, Ya, maksudnya maksudnya. film jadul lah. Nah, film ya, contohnya Udah, nih udah, kalau Samurai belum? zaman kolosal ini saya nggak ngoleksi senjata tajam Mas. Kenapa? Senjata tajam, Terus. pusaka itu kan termasuknya pusaka. Enggak.
terkecuali peralatan buat sehari-hari. Contohnya ini gergaji tangan zaman dulu. Ini buat buka alas di metro dulu sejarahnya. Dulu waktu kota metro ini masih hutan, Oh, itu mahal alatnya itu kalau jual. mahal. Jangan. Kalau jual gelondongan ya Ini aja ini 3 juta. Itu bisa 12 jutaan itu. Ya, Ada yang dari luar negeri ya mas? ada yang dari luar negeri ini, plat-plat ini dari Arizona. Oh. Enggak. Alasnya. Plang-plang ini dari luar. Kamu tahu plang itu apa? Coba di shot. Yang itu yang atas orang bertiga itu. 1, 2, 3. Orek. Nah, ingat zaman dulu pernah ingat kayak gini? Udah lama kan nemuinnya. Kamu ingat nggak ini? Pertamina, logo Pertamina. Kalau sekarang kan hanya merah putih. kayak huruf P itu ya, kota-kota itu. Dulunya itu gitu loh. Dan itu udah jarang banget kita ngelihat brand itu lagi. Berarti yang termasuk vintage itu berarti suatu barang atau merek yang sudah nggak diproduksi lagi. Iya. Walaupun masih diproduksi, tapi kalau Berarti ini umurnya vintage dong ini. 300-400 tahun. Ngapain? Kan umurnya belum mencukupi, belum cukup umur itu. Ini berapa tahun ini keluar? 2012. 2012 ini baru 8 tahun ini belum cukup bisa. umur itu. Masih bocil itu tuh. Nanti kalau dari cerobong kok rokok gede baru bisa jadi. Belum bisa dikatakan vintage. Nah, contohnya ini. Sebelum adanya YouTube, Walkman dulu orang dengerin musik Walkman tuh udah ini. vintage belum? Walkman termasuk udah vintage. Walkman ada. Ada. Bawa sini aja daripada Banyak. nggak kepake. Oh banyak. Kaset-kaset ya. Oh, ini salah satu barang vintage. Dulu ngetren radio ini. Sempat pernah dulu waktu muda pernah mengudara di radio. Karena saya punya sayap dulu. Nelang dong. Kirain Awan Kinton. Dulu zaman Buruk kan. Awan Kinton. Bang. Bang. Apalagi yang mau ditanyain loh? masa ini masuk barang vintage sih, Mas? Lama Oh itu. iya ini udah lama ini Mas trennya. Tapi kan mesti diperjualbelikan. Iya. Udah lama itu nih bro, sejam ini. Iya iya. Udah. Udah. Yes, harapan buat apa masuk dan tujuan ini semoga apa, Pak? Ada nggak harapannya apa? Yang gitu? disemogakan. Harapannya bagi teman-teman penghobi atau masyarakat yang masih mempunyai barang-barang jadul tidak terpakai, kalau bisa tolonglah jangan dibuang, rawatlah. Kalau nggak mau merawat bisa hubungin saya, biar saya rawat di sini. Berarti Saya uri-uri. harapannya ini ya marketing lah ya. Ya, itulah. Iya. Ya, arahnya ke situ. Daripada dibuang, kadang orang udah ngeliat kayak gini nggak kepakai, daripada menemuin tempat gudang, kadang dibuang, dibakar. Oke. Sayang banget, saya suka sedih kalau ngeliat kayak gitu. Oke. Harapannya sayangilah, dia tuh punya nilai histori. Dulu dia cukup berjasa buat sejarah hidup manusia di Indonesia ini. Wah. Jadi buat pemirsa yang punya barang-barang antik ya kan, daripada lu nggak jadi duit, si Mas Eko dibayarin nanti. Bayarin. Iya. Dan buat teman-teman dimanapun berada yang mau bikin kafe bertema vintage atau ada juga rumah yang bertema vintage sekarang itu lagi ngetren juga, bisa hubungin saya nanti untuk nyuplai barang-barang vintage, nanti saya bantu carikan. Nah, Inilah dekor dan lain-lain untuk Ya, vintage. ada lesung vintage itu dari zaman dulu. Terus saya kan sering lihat YouTube-nya Sheila Kotak. Itu kan ada vintage-nya itu. Itu memang dia tahu nggak, Mas? Dia itu memang dia desain sendiri apa memang ini sih? Apa order proyek ke orang? Order order ke orang, pasti dia konsultasi sama yang penghobi vintage aslinya. Kalau dia kan cukup cuannya cukup gede tuh ya. Mas Ari mau nambahin nggak? Udah dah, cukup. Nggak beda jauh dengan dekorasi taman. Ya, dekorasi taman itu kan nggak harus vintage kalau taman. Ada beberapa tanaman yang mahal.
Oke, saya pesan sama semuanya, tetap sayangi orang tua, makan yang bergizi, dan see you next time. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kan?